Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk pembahasan matematika IPA ya tahun 2023 untuk persiapan kalian menghadapi UTUL UGM tahun ini ya. Kita belajar soal mundur ya dari tahun sebelum dan sebelumnya. Ya, untuk belajar kalian di rumah ya, kita langsung saja soal nomor 6. Diketahui fungsi Gx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi A kuadrat X plus 1 dan fungsi fx sama dengan G 2x min 1. A suatu konstanta jika f naik pada saat x kurang dari sama dengan 0 atau x lebih besar sama dengan 1, maka jumlah nilai maksimum relatif dan minimum relatif dari fungsi G. Oke ya, ada fungsi naik. Pada saat fungsi naik itu artinya f aksen x lebih besar dari 0. Sekarang kita akan mencari titik stasionernya dulu ya. F aksen x sama dengan 0, itu namanya titik stasioner. Ya, kita turunkan ya, tapi saya akan membuat fungsi fx terlebih dahulu ya. Fungsi fx itu adalah G, dengan x-nya saya ganti 2x min 1. Jadi x yang di sini saya ganti 2x min 1. Ya, saya buat di sini aja fungsi fx-nya. Maka nanti 1/3 2x min 1 pangkat 3 dikurangi A kuadrat, x-nya saya ganti 2x min 1 ditambah 1. Ya, maka nanti 1/3 2x min 1 pangkat 3 min A kuadrat 2x ya, ditambah dengan A kuadrat plus 1. Kita kalikan pelangi kayak gini. Oke, nah kita akan mencari titik stasionernya ya. F aksen x sama dengan 0. Ya, maka kita turunkan 1/3 dikalikan 3 2x min 1 pangkat 2, kita kali dengan turunannya ini, maka 2 dikurangi dengan ini, kalau kita turunkan maka x nya hilang ya, 2a kuadrat, ini adalah konstanta nggak bisa diturunkan, sama dengan 0. Lalu fungsi f naik pada saat x nya sama dengan 0 atau x nya bisa sama dengan 1. Kita masukkan salah satu, misalkan saya masukkan 0 ya, maka nanti saya masukkan 0, 2 kalikan 0 nih ya, pada saat x nya 0. 2 kalikan 0, 0 kurangi 1 adalah min 1, min 1 dikuadratin itu 1, 1 kalikan 2 itu 2. 2 min 2a kuadrat sama dengan 0. Maka nanti kita dapatkan 2 sama dengan 2a kuadrat. Maka nilai a kuadratnya sama dengan 1. Kita dapatkan a kuadratnya 1. Lalu kita masukkan ke fungsi gx ya. Gx sama dengan 1/3 x pangkat 3, ini kita hapus dulu, min a kuadrat x plus 1. Maka nanti fungsi gx sama dengan 1/3 x pangkat 3, a kuadratnya itu 1 ya, maka nanti min x plus 1. Ya, jika mencari nilai minimum atau maksimum, saya akan mencari titik stasionernya terlebih dahulu ya, maka nanti G aksen x sama dengan 0. Ya, ini kita turunkan lagi ya, 1/3 dikali dengan 3 x kuadrat min 1 sama dengan 0. Coret-coret ya, x pangkat 2 min 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, kayak gini ya. Ini adalah x, ini adalah x, ini 1, ini 1. Maka plus min. X sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Nah, tinggal kita substitusikan ya. Pada saat x-nya itu min 1, kita substitusikan ke fungsi gx ya. Ini fungsi gx-nya, saya masukkan ke situ. Maka nanti pada saat min 1, 1/3 min 1 pangkat 3 min 1 ditambah 1 ya, maka nanti min 1/3 ditambah 1 tambah 1 ya. Maka nanti 2 dikurangi 1/3 ya, 2 itu kan sama aja 6/3 ya, dikurangi 1/3 yaitu 5/3. Nah, ini pada saat x nya min 1. Sekarang saya masukkan pada saat x nya itu 1, kita substitusikan ke fungsi gx ya, maka nanti 1/3 1 pangkat 3 dikurangi 1 ditambah 1, ini kan jadi hilang ya. Oke, maka g nya adalah 1/3. Nah, inilah berarti nilai maksimum, ini nilai minimum. Kita jumlahkan ya. Kita akan jumlahkan, maka nanti
5/3 ditambah dengan 1/3, yaitu 6/3. Maka jawabannya adalah 2 ya. Jawaban yang tepat adalah poin A. Next kita masuk ke soal nomor 7. Persegi ABCD kongruen dengan persegi PQRS. Kongruen berarti besarnya sama ya. Jika panjang diagonalnya adalah 8/2. Oke ya, saya punya persegi panjang diagonalnya itu ini ya, 8/2. Nah, ini kan artinya A, ini A. Maka nanti sisi miringnya ya, untuk sisi miring itu nilainya adalah A/2. Nah, sisi miringnya kan 8/2, itu nilainya adalah A/2. Coret-coret, maka nanti nilai A-nya 8. Jadi persegi tersebut itu panjang sisinya 8. Sampai sini paham ya? Pertanyaannya, luas daerah yang tidak diarsir. Oke ya. Luas daerah yang tidak diarsir artinya kan luas persegi 1 ya. Persegi 1 itu contohnya yang ABCD. Saya kurangi dengan yang diarsir ditambah dengan luas persegi yang ini ya, PQRS. Saya kurangi dengan yang diarsir. Itulah luas yang tidak diarsir. Berarti kan ini kurangi yang diarsir, ini dikurangi yang diarsir. Nanti ketemu luas yang putih. Maka nanti luas persegi ditambah luas persegi adalah 2 kali luas persegi dikurangi 2 kali luas yang diarsir. 2 kali luas persegi itu berarti kan 8 kalikan 8 ya, dikurangi 2 kali luas yang diarsir. Nah, ini luas yang diarsir berapa, Dek? Nah, P ini kan sudutnya 90 derajat ya. Maka artinya luas yang diarsir itu 90 per total sudut itu kan 360 ya. Jika kayak gini ya, saya buat seperti ini. Ini total sudutnya adalah 360. Saya kali dengan luasnya persegi. Nah, berarti dikali luas persegi. Nah, berarti kan artinya ketemu 1/4 luas persegi ya. Ya, maka nanti 1/4 luas perseginya ya 8 dikalikan 8. Oke. 8 kalikan 8 tuh 64, 64 kalikan 2 itu adalah 128. Ini coret-coret jadi setengah ya, dikurangi setengah dikali 8 kali 8 tuh 64. Maka nanti 128 dikurangi 64 dibagi 2 itu adalah 32. Ya, 8 kurangi 2 adalah 6, 12 kurangi 3 itu adalah 9. Jawabannya adalah 96 ya. Jawabannya adalah poin A. Next ya, kita masuk ke soal nomor 8. Data sebanyak N memiliki jangkauan 6 dan min-nya adalah 14. Oke ya, untuk data pertama kita akan coba ya. Maka nanti X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan sampai dengan Xn, kita bagi dengan N, kan datanya nggak tahu ada berapa ya. Itu rata-ratanya adalah 14. Lalu kita dapatkan juga untuk persamaan yang kedua, data terakhir dikurangi data pertama itu adalah 6. Ini adalah jangkauan. Ini rata-ratanya. Oke ya. Maka nanti X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan seterusnya ditambah dengan Xn ditambah dengan Xn itu nilainya adalah 14N. Ya, ini adalah persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Selanjutnya, kini setiap data akan dikurangi dengan P, kemudian hasilnya akan dibagi dengan Q. Setiap data ya, ternyata dihasilkan data baru dengan rata-rata 10 kurangnya dari rata-rata semula. Berarti rata-ratanya jadi 4 ya, 14 kurangi 10. Nah, oke. Berarti persamaan ketiga kita ikutin soalnya ya. Setiap data dikurangi dengan P. Maka nanti X1 dikurangi P, lalu hasilnya kita bagi dengan Q ya, ditambah dengan X2 saya kurangi dengan P, hasilnya saya bagi dengan Q, dan seterusnya ya, sampai dengan ada Xn saya kurangi dengan P, lalu saya bagi dengan Q. Nanti kan dibagi dengan banyaknya data, rata-ratanya itu berkurang 10, maka rata-ratanya jadi 4. Maka kita dapatkan X1 min P per Q
ditambah X2 min P per Q. Ini sampai X3 ya, tadi saya buat ya. Maka nanti X3 min P per Q ditambah dengan sampai Xn dikurangi P dibagi Q sama dengan 4N. Oke, ini persamaan ketiga ya. Dan jangkauannya menjadi 3 kali lebih kecil dari jangkauan semula. Oke, maka nanti persamaan keempat ya. Maka nanti Xn dikurangi P dibagi Q, saya kurangi dengan X1 min P dibagi Q, jangkauannya menjadi 3 kali lebih kecil dari jangkauan semula. 6 dibagi 3 itu adalah 2. Oke, sekarang saya akan kerjakan dulu pada persamaan keempat ya, Dek. Ini berarti kan penyebutnya udah sama ya. Maka nanti Xn dikurangi P dikurangi X1, ini berarti kan saya kurung ya. Min sama min jadi plus, ditambah dengan P sama dengan 2Q. Ini Q-nya ke sana. Oke, Xn dikurangi X1 itu kan sama dengan 6. Nah, maka nanti ini coret ya. Ketemu deh 6 sama dengan 2Q. Kita dapatkan Q-nya itu adalah 3. Nah, setelah itu saya akan mengolah persamaan ketiga. Yang ini ya. Ini berarti kan ada X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan Xn ya. Lalu kan masing-masing dikurangi dengan P. Maka kita bisa ringkas ya. Jadi kayak gini. X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan sampai Xn dikurangi dengan NP. Nah, ini kan berarti kan sama aja. X1 dikurangi P, X2 dikurangi P, gitu ya, kan sampai N. Maka saya buat NP sama dengan ini Q-nya ke sana kan ya, 4QN. Ini kan ini aslinya kan Q-nya ke sana ya. Tadi belum saya buat ya. Q-nya ke sana maka jadi 4QN ya. 4, Q-nya itu 3, N-nya tidak tahu. Selanjutnya pada persamaan ke-1, ini persamaan ke-1 saya substitusikan ke persamaan 3. Kan kita dapatkan X1 ditambah sampai dengan Fn sama dengan 14N ya. Ini ya. Nah, maka kita bisa masukkan ke sini. Ini adalah 14N dikurangi dengan NP sama dengan 12N. Oke ya. Ini NP-nya pindah ke kanan, maka nanti NP 14N dikurangi 12N itu adalah 2N. N-nya boleh kita coret. Kita dapatkan P-nya 2. Ya, kita sudah hasilkan nilai Q dan nilainya P. Luar biasa ya, Dek. Yang ditanya adalah selisih P dan Q. Oke, maka nanti 3 dikurangi 2 itu selisihnya adalah 1. Jawabannya adalah poin B. Next ya, kita masuk ke soal nomor 9. Jika integral 0 sampai dengan 1 cos dx ditambah x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2dx sama dengan ini, maka hasil kali nilai A yang mungkin. Oke. Ya, kita integralin ya. Untuk cos itu integralnya adalah sin ya. Maka nanti turunan px ya itu adalah pi, maka nanti seperpi kalian baca lagi ya untuk integral ya. Cos itu integralnya adalah sin px. Ini adalah turunan untuk cos px. Untuk x kuadrat maka ditambah 1 per 2 tambah 1 adalah 3 sepertiga x pangkat 3. Untuk min 3x maka min 3 per 2 x pangkat 2. Untuk konstanta jika diintegralin maka jadi tinggal tambahkan x dengan batasan 0 sampai dengan 1. Nah, kita substitusikan x-nya 0 ya, maka nanti seperti sin 1 dikalikan pi maka pi ditambah dengan sepertiga 1 pangkat 3 dikurangi 3 per 2 1 pangkat 2 ditambah 2 kalikan 1. Kita kurangi dengan pada saat x-nya 0. Oke, seperti sin. Nah, ini berarti 0 dikalikan pi itu berarti 0 ya. Ditambah sepertiga dikalikan 0 dikurangi 3 per 2 dikali dengan 0 ditambah dengan 2 kalikan 0. Oke. Ya, sin 180 derajat itu adalah 0 ya. 0 dikalikan ini angka ya berarti 0 ya. Ini sepertiga dikurangi 3 per 2 ditambah 2. Nah, ini juga hasilnya 0 ya. Sin 0 itu 0 ditambah 0 dikurangi 0 ditambah 0 ya. Ini 2 ya. Nah,
Maka nanti kita samakan penyebutnya semuanya aja adalah 6 ya. 6 bagi 3 itu adalah 2. 6 bagi 2 3, 3 kalikan 3 9. Ini ditambah 6 kalikan 2 itu 12. 12 ditambah 2 itu 14 ya. 14 kurangi 9 itu adalah 5 ya. Ini hasilnya adalah 5 per 6. Oke ya, 5 per 6 saya taruh di sini ya dek. 5 per 6 itu kan sama dengan ini ya, sama dengan A kuadrat min 1 tambah min 5 itu adalah min 6, min 6A, min 1 kalikan min 5 itu adalah plus 5 ya. Atau kita samakan, pindahkan satu ruas ke kanan ya, A kuadrat min 6A plus 5 dikurangi 5 per 6 sama dengan 0 ya. Maka nanti A kuadrat min 6A, 5 kalikan 6 kan 30 ya, maka nanti 30 per 6 dikurangi 5 per 6 sama dengan 0 ya. Maka nanti A kuadrat min 6A, 30 kurangi 5 itu adalah 25 ya, plus 25 per 6 sama dengan 0. Nah yang ditanya itu adalah hasil kali semua A, ini adalah persamaan kuadrat, maka nanti A1 dikali dengan A2 itu kita bisa gunakan rumus cepat ya, C per A. Kalau A1 tambah A2 min B per A gitu ya. Maka jawabannya 25 per 6. A nya 1, B nya min 6, C nya 25 per 6, C per A gitu ya. Jawabannya adalah poin C. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 10. Kita bahas sampai nomor 10 terlebih dahulu ya. Dua garis yaitu X plus Y min 5 sama dengan 0 dan 2X plus Y sama dengan 9 berpotongan di titik A. Oke ya, kita akan mencari titik potong. Untuk mencari titik potong maka nanti Y1 sama dengan Y2 ya. Maka nanti untuk persamaan yang pertama Y sama dengan 5 dikurangi X ya. Ini pindah ruas ke kanan untuk X dan min 5 nya. Maka nanti kita dapatkan 5 min X. Untuk Y2 nya berapa mbak? Maka nanti Y2 sama dengan 9 dikurangi 2X. Paham ya? 9 min 2X. Oke, ini min 2X nya pindah ke ruas kiri ya. Maka nanti 2X kurangi X adalah X. 5 nya ke sana. 9 kurangi 5 adalah 4. Ya, maka kita peroleh X nya adalah 4. Untuk mencari Y nya gimana mbak? Ya, 4 ini boleh kita masukkan ke Y1 ya, boleh ya. Maka 5 kurangi 4 itu adalah 1. Ya, kita dapatkan ya untuk titik A atau titik potongnya itu adalah 4,1. Nah, selanjutnya titik A akan dirotasikan 45 derajat ya, oke. A 4,1 kita rotasikan dengan pusatnya 0,045 derajat. Berlawanan dengan arah jarum jam itu artinya sudutnya positif ya. Kemudian direfleksikan, oke, ini menghasilkan A aksen ya, S aksen, Y aksen. Kita lanjutkan dengan refleksi atau mirror, Y sama dengan X. Nanti hasilnya adalah bayangan kedua ya, X aksen, Y aksen. Nah, pertanyaannya, jika antara A dan A aksen dihubungkan menjadi sebuah garis lurus, maka gradien garis tersebut adalah, oke ya, saya akan mencari bayangan akhirnya ya dek. Nah, untuk X aksen, Y aksen yang pertama, rotasi itu apa sih matriksnya? Kosin min sin cos ya, kosin min sin cos. Kita masukkan 45 derajat, ini juga 45 derajat, ini 45 derajat, ini juga 45 derajat, dikali dengan titik awal X, Y. Nah, begini ya. Oke, cos 45 itu adalah setengah akar 2, ini juga setengah akar 2, maka nanti sini negatif setengah akar 2, di sini setengah akar 2, untuk titik awalnya itu adalah 4,1. Ya, maka nanti perkalian matriks jangan lupa ya, baris dikali dengan kolom. Perkalian baris pertama dikali kolom pertama ya, maka nanti setengah akar 2 dikalikan 4 itu adalah 2 akar 2 ditambah min setengah akar 2 dikalikan 1, maka nanti min setengah akar 2. Setengah akar 2 dikalikan 4 itu adalah 2 akar 2 ditambah setengah akar 2 dikalikan 1 ya, setengah akar 2 ya. Maka nanti 2 dikurangi setengah itu adalah 1/2 ya, atau 3/2 akar 2. 2 ditambah setengah itu adalah 2/2 ya, 5/2 akar 2.
Inilah titik bayangan yang pertama ya, atau saya peroleh A aksenya adalah 3/2 akar 2, 5/2 akar 2. Nah, kita refleksikan terhadap Y sama dengan X. Maka nanti bayangan akhirnya, kalau refleksi Y sama dengan X, maka nanti hasilnya adalah Y, X ya. Oke, tinggal diputar aja, ditukar. Maka nanti 5/2 akar 2, 3/2 akar 2. Inilah bayangan akhirnya. Nah, selanjutnya titik awal dengan bayangan akhir itu membuat garis ya, membuat garis lurus, yang ditanya adalah gradien. Nah, rumus gradien jika melalui dua titik itu rumusnya apa, Dek? Y2 min Y1 per X2 min X1. Itu rumusnya. Nah ya. Nah, ini oke ya, maka saya anggap ini adalah X1 Y1, maka yang ini adalah X2 Y2 nya. Ya, 3/2 akar 2 saya masukkan di sini ya. 3/2 akar 2 dikurangi Y1 nya adalah 1 dibagi dengan X2 nya itu 5/2 akar 2. 5/2 akar 2 dikurangi 4. Oke. Nah, saya buat di sini ya, 3 akar 2/2 dikurangi 2/2, kita bagi dengan 5 akar 2/2 saya kurangi 8/2. Nah, maka nanti kita bisa coret ya, karena penyebutnya udah sama. Jawaban akhirnya adalah 3 akar 2 min 2 dibagi 5 akar 2 min 8. Oke ya, jawaban yang tepat adalah poin E. Ya, terima kasih perhatiannya. Untuk soal nomor 11 sampai dengan 15 kita akan bahas di part ketiga. Assalamualaikum.